Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Selamat datang juga untuk kawan-kawan ngopor yang baru mampir ya, Bib. Kawan-kawan yang baru mampir channel ngopor ini. Iya, semoga semua sehat-sehat juga, baik-baik juga. Amin. Sama Mas Labib di sini, sama aku juga di sini. Alhamdulillah sehat ya, Bib. Alhamdulillah. Malam ini pengen aku kan dulu ya, dari kemarin itu sering bareng sama jenengan. Kadang-kadang diselingin sama Mas B. Ceritanya mau manja sedikit nih, Bi. Jadi gimana gitu, kayaknya teman-teman juga setuju sampean yang cerita, aku yang dengerin. Oh, gitu. boleh. Iya. Gitu ya. Gantian sampean yang cerita. Nanti kalau misalnya dicerita itu memang aku punya pengalaman yang sama atau pengalaman orang yang kebetulan memang sama dengan apa yang diceritain, nanti tak tambah-tambahin gitu. Kayak seperti itu asik kayaknya. Oke, Bib, monggo Bib, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kalau suruh cerita sebenarnya sih belum lama banget ya. Itu nggak jauh dari dari Desa Tumaritis. Dulu ingat nggak dulu waktu malam-malam aku nyariin kamu nggak ada kan? Ya, waktu kapan? Itu dulu berarti setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Itu sebenarnya ada sedikit pengalaman yang dibilang ngeri-ngeri dulu ya. Dulu kan waktu itu aku malam itu sama temen. Ya. Itu temanku aja sampai takut. Maksudnya kan kalau misalnya itu datang ke tempatku sana, ke tempatnya Protoying, tempat Mas Tommy kan selalu biasanya nggak pernah sendiri, lalu bonceng-boncengan gitu kan. Ya. Nah, setahun lalu juga tetap boncengan kan? Boncengan waktu itu memang posisinya pas mau ke sana dulu, pas ada temen dia minta ikut. Kebetulan buat temen kan, ya ikut mana, udah ikut aja nggak usah banyak ngomong, ikut kan. Nah, begitu itu waktu kan pas main ke sana ke tempatmu kalau nggak salah dulu. Itu belum malam banget ya, sekitar jam berapa ya? Jam 9 kayaknya dulu. Jam 9-an. Nah, dari rumah sih santai, kayak nggak apa-apa, biasa aja lah. Cuma nggak tahu kenapa emang yang takut justru temen. Begitu udah masuk perbatasan desa itu, Tumaritis. Maksudnya ini artinya kamu itu nggak takut sama sekali gitu? Iya, kalau aku kan biasa aja, kalau aku udah biasa. Iya, percaya, Vip. Ini teman yang tadinya banyak omong, ini kan sepanjang perjalanan dari rumah kan ngomong mulu kayak TV kan. Maksudnya kalau di tempatmu ke tempatku kan memang cukup jauh. Dari sini aja cukup jauh. Terus di setahun yang lalu sama sekarang nggak jauh berbeda sih. Landscape-nya sama aja. Maksudnya ini kan beberapa titik ke sana, Mas Bi juga hafal banget. Dia sering wirawiri ke sana. Itu ada titik endemik misalnya bisa dibilang begitu. Sering dari dulu sampai sekarang orang-orang itu nemuin sosok apa. Nah, ini rasa takut itu mulai di mana, Bi? Mulai dari perbatasan antar kampung. Berarti udah dekat ke udah jadi pas mulai yang jadi unik di situ. Kok temen bisa ngerasain begitu udah masuk wilayah Tumaritis, itu temen mendadak banyak diemnya. Dijak ngomong juga kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ini Bang Ujen tidur kali. Itu Bang Ujen lucu. Dia ngomong doang, nggak taunya lama-lama yang tadinya duduknya agak jauh nih agak deket. Tahu-tahu pegangan pundak ini. Kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu. Gayanya masih sosokan bandel. Padahal gue tahu nih anak jangan-jangan takut nih. Nggak taunya benar. Ternyata pas mau masuk wilayah kan kalau mau ke tempat kan mesti masuk ke jalan yang sampingnya kali sungai kecil kan. Nah, di situ sebenarnya dia ngeliat sesuatu. Cuma dia nggak berani ngomong. Tapi masih di perbatasan, belum masuk. Udah masuk. Itu berarti mulai nggak banyak ngomong. Pas mulai masuk udah diem kan. Mungkin dia udah tahu bawaannya udah beda itu. Ini desa ini kok beda banget itu. Agak senyap, ngerasa tahu-tahu kata dia, aku nggak tahu kenapa nih. Ini padahal aku baru nih ngerasain kayak gini. Kok bisa kayak gini ya? Emang kenapa? Ya pokoknya beda lah. Ya bedanya apa kayak gitu ya.
Berarti sambil kamu bawa motor, sambil ngobrol gitu. Iya, cuma ditanya dari tadi kan gitu mulu kan. Nah, itu saya nanya banyak pas udah pulang sebenarnya. Kan waktu itu nggak ketemu kan sama lagi keluar. Iya. Terus kata keluarga ada yang nyariin Mas Labib sama kawannya. Nah, nggak taunya itu teman pas lagi udah mau masuk ke sana, pas mulai pinggir kali itu sungai kecil itu. Udah deket itu, Bib. Udah deket kan. Itu mendadak teman diem aja. Saya tabok, lu kenapa? Gak apa-apa, cuman nggak apa-apa tapi dia pegangan pundak gitu loh. Kok tahu-tahu tapi waktu gue tetap cuek lah, bodoh lah. Gue tetap melanjutin kan, waktu itu masih tetap ke rumah lu kan, sampai ke tujuan. Pas nggak ada kan, gimana ya, kok nggak ada nih, ini kemana? Gue dihubungin kan nggak ada yang nyaut kan, gue telepon nggak ada yang nyambung, nggak taunya kan waktu itu ada kemana nggak tahu kan. Iya, memang lagi karena apa yang nggak aktif waktu itu. Ya di situ mulai kelihatan takutnya di situ. Si Bang Ujen tahu-tahu kayak anak kebingungan gimana sih? Kan lucu, badannya gede, kepalanya gede, tapi kan pulang yuk, lu tumben amat minta pulang. Udah nyampe depan rumah. Udah depan rumah. Minta pulang. Emang waktu itu sikonnya sepi banget. Kondisinya tetangga udah nggak ada. Haji sepi. Sepi banget. Waktu itu juga aku malah ikut ke bawah merinding gara-gara si Bang Ujen pulang, lu tumben amat minta pulang, diajak dia kan sebelumnya nggak pernah, kalau diajak aku nggak pernah minta pulang kemana aja gitu. Nah itu baru pertama kali dia minta pulang. Katanya pas ditanya kenapa, pulang dulu. Ya udah kan, yaudah cabut lah, pulang. Kali, Bib. Enggak, waktu itu pas pulang begitu. Kan kayak gitu kelakuannya, kalau nggak pengen tidur, pengen poker. Itu tumben-tumbennya yang bikin lucu apa? Biasanya kan saya pertama berangkat kan aku yang bawa motor kan. Aku aja yang bawa. Saya tahu nih buru-buru minta pulang, berarti benar minta pulang. Nggak mungkin dia mau bawa motor kan. Dia yang di depan akhirnya. Yang tadinya mintanya bonjang, tahu-tahu minta nyupir kan. Ya udah sana ambil. Itu nggak lama, langsung buru-buru pulang, langsung jalan. Pas pulangnya lagi, aku sama dia ngeliat kayak apa ya, dibilang burung apa, tapi aneh. Jadi dia terbang rendah banget. Itu jadi bikin suasana tambah merinding. Maksudnya terbang itu kan malam hari gitu ya. Jadi dia terbang di atas sungai. Jadi kayak kita jalan naik motor kan, dia kayak ngikutin kayak gini. Nah, dia tambah kenceng, tambah ngebut kan. Ya pas nyampe rumah, dia baru cerita, lu tahu nggak kenapa? Tadi sebenarnya gue ngeliat sesuatu, cuma gue mau ngomong malu. Apaan? Pas tahu nggak, pas masuk ke kanan itu, pas sungai itu, aku ngeliat tuh pas nggak jauh kan ada semak-semak itu kan. Iya. Nah, dia ngeliat kayak kayak bayangan hitam, tapi dia jalan cepet, kayak nyebrang sungai itu. Shadow ya, kayak bayangan gitu. Cuman dia ngeliatnya kayak selep gitu aja, makanya dia merinding. Tapi di titik yang sama pas kemudian gunung itu ya? Iya, di situ. Makanya kan pas itu, makanya dia diem aja. Oh, jadi lu takut gara-gara itu? Iya, takut banget. Tumben ada apa sih ya? Itu desa apaan sih? Bener, sumpah, baru ini gue, kata si Bang Adul, aku nih baru masuk desa, tapi bawaannya aku takut. Padahal kayak nggak apa-apa, tapi tahu dah, di ini yang nggak mau, di sini nggak mau. Kayak seolah-olah masuk ke dimensi lain. Iya. Ya memang kalau penjelasannya kayak teman-teman di Nilas Luhur juga, ini ada channel juga yang teman-teman, aku juga ada di sana, Mas Pi dulu yang prakarsanya gitu ya, ada Nilas Luhur, memang pernah dibahas dan sering kali berulang kali. Ya memang di mana aja tempat mungkin seperti itu sih, tapi kalau ya ini kampung sebutan gitu ya, bukan nama asli itu Martis itu, memang kalau misalnya udah asar dimensinya langsung berubah. Jadi lebih kental untuk yang ininya, yang dimensi gaibnya gitu kan. Itu dari dulu emang seperti itu. Dan
tempat di mana tadi Mas apa namanya ya? Bang Ujen. Ujen ya, Bang Ujen, kadang-kadang disebut Bang Kantul begitu. Memang dia itu bukan sosok penakut sebenarnya, yang aku tahu juga. Temennya Mas Labib, temennya aku juga. Malam itu memang nggak ketemu sama saya, tapi di titik di mana ada burung itu, sampai sekarang sering burung itu ada di situ. Jadi nggak tahu itu dohir apa bukannya. Yang pasti kalau aku sih pandangannya dohir aja. Setiap pulang dari ngopor dari sini, kalau enggak lagi pas libur aku main di tempatnya Mas Tommy atau Protoing, itu aku nggak pakai jalur lain karena jalur yang lain itu banyak orang. Aku nggak suka ngelewatin banyak orang kayak gitu kan. Aku lebih senang yang sepi-sepi di pinggir kali tentu. Itu sama semua kiri kanannya itu kebun, terus nanti berbatasan sama sawah samping kebun. Nah ini titik di mana Mas Labib itu melihat Mas Ujen, terus kamu juga ngeliat bareng-bareng itu ada apa ya tadi, burung ya, terus ada makhluk yang hitam nyebrang. Itu kalau orang-orang desa tempat aku itu biasa, Bib, biasa kayak gitu loh. Dan memang kadang-kadang di jam-jam nggak harus misalnya tengah malam jam 11, enggak, itu kadang-kadang sore sandakala seperti itu, kadang-kadang juga jam 9, jam 7 malam begitu, Bib. Dan titiknya memang di situ ada orang yang biasanya dia nggak nyebrang. Kalau yang ini kan di situ ada pematang. Pematang itu dua gitu ya, sampai ke rumahku itu nanti ada jembatan-jembatan dari bambu, bukan di situ tapi pematang-pematang kecil, tapi dari bilah bambu dua gitu doang ya. Nanti ngubungin antara jalan sama sawah buat riwa-riwi orang tani. Itu di situ biasanya kalau lagi pulang itu berdiri, itu di atas pematang. Itu mandek jeruk, benar-benar berdiri. Saat itu pernah ada syuting kami bareng-bareng waktu itu, kalau nggak salah itu ini Lapak Horor waktu sesi pertama dulu itu kan ada live. Ada live bareng-bareng kan kita ke sana. Terus besoknya lagi ada syuting juga untuk Nilas Luhur. Itu sebenarnya si teman ini namanya Mas Wao. Mas Wao itu udah sering banget melihat, tapi dia itu antara dia itu takut dan juga nggak enak pengen ngomong gitu, jadi selalu bonceng. Itu pas lagi habis pulang dari Nilas Luhur, itu ngelihat sosok itu berdiri yang mungkin bayangan hitam itu pasti di pematang, itu anjing. Gede banget begini. Kalau misalnya dilihat katanya kalau misalnya orang memang bentuknya kayak orang, tapi lebih tinggi dari orang kebanyakan gitu ya. Mungkin 2 meteran lebih. Sosoknya cuma hitam doang. Hitam sama sekali hitam, tapi kalau misalnya dari bentuk kaki kayak menciut kecil begitu katanya. Nggak kayak orang begini. Itu pas di atas 2 bambu yang di atasnya kali. Itu udah biasa, Bib, di situ. Nah, di titik ini juga konon Mas Bi pernah main ke tempatku juga. Seberangnya itu ada apa namanya, kebun yang luas itu. Dia lihat sosok perempuan di situ. Ya bisa dibilang long dress atau apa. Nah di Citra kemarin di Ngopor juga seberangnya lagi itu kan padi ya, ada padi, terus sananya kebunnya Mas Tommy. Nah di situ banyak, kadang-kadang sering penduduk juga dilihatin sosok panas padi. Banyak di situ, di cerita-cerita Ngopor banyak settingan di situ pernah. Jadi yang kebo, orang kebo juga di situ. Banyak juga ya. Iya, jadi satu ketika juga, jadi aku yang cerita sih, Bib. Nggak apa-apa, lanjutin. Ya, satu ketika entah ini dibilang sebuah kesombongan atau enggak ya. Jadi ada anak mantu, dia itu bukan asli situ tentu ya. Jadi yang perempuan memang tinggalnya di tempatku, masih tetangga begitu. Mereka juga orang mapan sebenarnya, usahanya di Jakarta sana. Terus ternyata si mantu ini ternyata seorang penggiat ilmu kanuragan begitu. Ya alih-alih dia itu, maaf banget, alih-alih itu belajar kayak ya ngaji atau apa, tatonya di balik itu ada yang dipelajari masalah kebatinan. Nah ini matanya kan akhirnya minta dibuka sama gurunya, walaupun belum sempurna, tapi dia itu sering kali melihat. Nah yang paling parah justru bukan di mana-mana, bukan di tempat-tempat dia jalan, tapi di rumah mertuanya sendiri. Di rumah mertuanya sendiri yang paling parah. Jadi katanya mertuanya itu apa ya, dia itu yang namanya orang dagang, kan sering apa ya, pakai backup lah, atau orang pintar yang ini ustadz atau apa, tapi
menurut penglihatannya si tadi Mas Yanto lah taruhnya seperti itu, yang dilihat bukan sosok-sosok putih-putih yang seakan-akan orang-orang yang bersih atau apa, tapi justru kayak jin kebon gitu loh. Ya, yang macam-macam, yang modelnya nggak jelas kayak gitu. Akhirnya dia itu manggil gurunya, mau jadi persiapin lah di situ, kayak ada acara sekalian ngaji dan lain-lain di situ. Rame, waktu itu juga aku ada, tapi nggak ikut karena bukan anugerah. Cuman ngeliat lah ada rame-rame di sana, itu orang lagi pada ngapain? Oh ini mantunya Pak ini gitu kan, lagi ngumpul sama guru-gurunya. Oh iya, motor ada, mobil ada di situ, banyak rame orang. Ternyata setelah mungkin sebulan kemudian, si Anto itu, taruhlah itu namanya Anto, nemuin aku, Bib, ngobrol yang nggak sengaja lah. Ini ngomong, Mas, di sini ini ya Mas, apa ya, tua ya? Bilang kayak gitu. Gitu. Maksudnya tua gimana? Saya tua. Enggak, bukan jenengan. Maksudnya di sini kampungnya tua ya, tanahnya tua ya. Ya tanahnya tua semua. Sama kita ya duluan dia itu. Enggak, maksudnya di daerah lain tuh beda. Saya itu bukan sosokan Mas, saya di sini tinggal, tapi sering banget ngeliatin yang kayak gitu. Kayak gitu apa? Ya malu-malu gitu, tapi banyak kan di tempat saya. Kalau saya kan akhirnya penasaran ya, maksudnya ngobrol-ngobrol sama guru-guru saya di sana kayak gitu. Mereka itu kan akhirnya kemarin itu ngumpul-ngumpul di rumah saya sekalian ngaji. Oh, waktu itu guru-gurumu. Terus gimana ceritanya? Iya, akhirnya dia itu, guru saya ngomong kalau ini ya toh ini di sini tanah tua, katanya begitu. Yang disebut kemarin di situ biasa disebut itu tanah tua di sini, tapi nggak dilanjutin. Tuanya tua maksudnya apa? Kalau pikiranku yang positif, oh mungkin dulu banyak tetua-tetua, orang-orang alim atau apa di sini. Biasanya kalau banyak orang alim, yang hitamnya juga banyak, kayak gitu ya, putih ditutupin sama yang hitam, kayak gitu kan. Nah ini dia kayak ya ini padahal guru saya sendiri ya Mas, tapi kayak nganggap remeh, oh biasa kayak gini. Oh di daerah lain juga sering kayak gini mah, aku sering nginjak tanah kayak gini. Akhirnya apa? Saat itu pulang rombongan guru saya itu satu mobil begitu, yang lain kan baru sepeda motor gitu. Ini pas udah mungkin 3 jaman lebih, nelpon ke saya Mas katanya. Nah nelpon ke saya, mereka itu dalam kondisi bingung. Toh kok saya masih di sini toh, saya masih di sini toh. Ini maksudnya gimana sih toh? Loh maksudnya gimana? Apa Bi atau Mbah kayak gitu kan manggilnya, atau Pak lah. Aku nggak tahu manggilnya waktu itu dia nyebutnya apa. Yang jelas katanya rombongan itu nggak kemana-mana, Bib, muter-muter. Oh. Jadi dia itu dari kampung kita kampung saya, terus berapa kampung keluar gitu, itu muter terus jalan itu. Aku bilang, paling keter, sini kan banyak jalan-jalan tembusan. Enggak, Mas. Sama sih, itu nggak lama juga gitu Mas Ayong. Temanku nggak lama cerita itu, namanya Mas Didi. Itu cerita, Bib, jujur lah Bib, aku pernah udah tua segini, tapi main ke daerah situ, maksud daerah situ, daerah Tumaritis kan. Itu boncengan sama bininya, muter-muter, nih jalan keluarnya mana? Sampai dia mungkin setengah malu, setengah enggak, terpaksa nanya, Mas, maaf ya, saya bukan orang sini, saya mau pulang ke daerah sana, itu kemana ya? Jadi hampir 1 jam katanya. Dia bingung, kok ketemunya SD ini lagi, diputar lagi, kok ketemunya SD. Akhirnya dia pas ada orang dia nanya, minta tolong Mas, kasih unjuk arahnya kemana. Yang ditanya cuma ketawa, Mas dari mana? Loh, kan orang sini nggak jauh, kok nggak tahu Mas, bingung. Ya, itu kan sejam katanya ada. Waktu itu kan akhirnya kalau dia ngomong minta pendapat kayak gitu ya, ya orang manusia nggak ada yang tahu toh maksudnya seperti apa. Mungkin dia dari cerita-cerita kamu, terus ya ini gurumu tapi bukan berarti aku merasa tua atau apa, enggak, cuman siapa tahu ada kesombongan yang keselip di hatinya dia, atau apa ngeremehin atau kurang sopan di sini, mau ngecek dengan batinnya mereka, akhirnya kayak bentur di situ kayak gitu loh. Jadi dihubung-hubungin, emang minta tolong Bim, nyampe ke Anto gitu, sampai dijemput ke sana, titiknya di mana kayak dianterin gitu. Juga ya. Nyampe ngidupin ini GPS, maksudnya di situ titiknya di mana gitu. Sherlock di mana, itu deket banget dan katanya udah jauh, Jadi
belum boro-boro nyampe Adiwerna, masih di ya daerah-daerah situ Pengarasan. Iya, muter-muter gitu kan. Iya. Mantap Mas Ayung. Oke. Terusnya gurunya Mas Santo gimana tuh? Ya Mas Santo ceritanya sampai segitu. Akhirnya mungkin sampai saat ini gurunya sih nggak buka gitu ya. Jadi Mas Santonya kemarin lebih banyak tanyanya ke kita gitu loh, ke teman-teman kayak gitu tentang masalah leluhur di situ apa, terus adabnya di situ gimana kayak gitu kan. Ini enggak maksudnya kita menjustifikasi bahwa kampung aku tuh begini-begini, enggak, ini cuma cerita. Ini kan kita di ngobrol cerita begitu ya, pengalaman kayak gitu. Ada satu pengalaman lagi, Bib, seorang teman begitu ya. Seorang teman, dia itu pernah dekat waktu lagi masih ngaji bareng dulu. Lama, long time no see, dia itu lama-lama dia kan menikah begitu ya. Menikah selama beberapa tahun nggak punya dikaruniai anak. Terus konon kata ceritanya beliau itu istrinya sering kesurupan kayak gitu loh. Akhirnya kita kan nggak kontak sama aku lama, nggak pernah dapat kontaknya aku kan. Akhirnya dari teman dapat kontak, dihubung. Dia itu dari Kulon sana, kerjanya di sana sih, orangnya sih orang sini, cuman daerah-daerah di Werna lah. Akhirnya ngubungin, ya wis kita janjian, katanya mau main ke tempat aku, Bib. Main ke tempat aku, jadi ya tak kontrol HP jangan sampai jauh gitu. Aku bilang sama ada ponakan, ada ini jangan dimainin kayak gitu. Lagi ada temennya mau ke sini gitu kan. Terus tak kontrol, katanya udah sampai ke ini perapatan Singkila di Werna. Oh iya udah dikit lagi, terus belok lagi ke sana. Udah masuk daerah sini. Pas udah deket banget, berarti itu di tempat yang kamu cerita itu. Berarti sampingnya kali kecil itu, dia itu udah di situ. Bahkan ngomong, Mas Ayung, aku udah di samping kali, itu belokan terakhir. Jadi kalau lurus saja sampai sawah, nanti rumah terakhir begitu ya. Ada rumah terakhir, ada gang ke kanan, udah kasih tahu begitu. Tahu-taunya nggak pernah nyampe, Bib. Nggak pernah nyampe sampai mungkin 15 menit. Tak tungguin lagi nyampe 20 menit. Berulang kali dia ngebel. Katanya, di mana sih Mas rumahnya? Aku nggak ketemu. Tapi kalau ini jadi dari Sherlock dan apa udah mau deket tapi jauh lagi. Akhirnya aduh ini tamu tapi kok kayak gini banget ya. Aku keluar dari gang tempatku gitu kan. Aku keluar. Nah di depan itu jalan yang tadi sampingnya ada kali, di seberangnya kan ada rumah, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ibu-ibu itu ada yang keluar, itu nunjuk ke arah aku begini, ya Allah, kamu Ayung ya bisa aku nggak ingat sama sekali. Aku itu dari kecil di situ, orang nyebut ya namaku ya Ayung kayak gitu loh. Tapi tadi ada orang, anak-anak muda mungkin suami istri, yang perempuan badannya gede seger kayak gitu, yang laki kurus. Itu tadi di sini nanya, Mas, katanya gitu, di sini nanya, Bu ngapunten, griyone Ayung pundi, rumahnya Ayung mana? Saya itu nggak kenal, bukan cuman saya katanya, itu suami saya ditanyain, Pak, sampean kenal Ayung apa ora? Sampean kenal sama Ayung apa enggak? Kata suaminya, Ayung sih siapa nggak kenal. Tetangganya lagi ditanyain, nggak kenal semua, Bib. Masa aku nggak pada kenal, kalau teman-teman ngobrol mungkin nggak kenal aku nggak apa-apa kan. Tapi kalau tetangga kan masa nggak kenal, juga ya? Lucu. Akhirnya orangnya kemana? Orangnya ke sawah sana. Itu takbel lagi, posisinya udah di desa Sudakaton, udah jauh banget ya. Akhirnya susah nyarinya. Kamu di situ aja, dipoto. Kalau mau ditulis itu di mana? Aku di masjid ini. Tak jemput ke sana, Bib. Ketemu, katanya beras sudah nyampe rumah, langsung istrinya itu kesurupan. Di dalam rumah istrinya kesurupan. Waktu itu ada Brodoying, ada Mas Tommy juga, dia ngamuk di situ. Waktu itu ini lantainya belum di keramik, masih baru kan. Itu pasirnya dimainin begini, bos. Kayak anak-anak gitu ya. Iya, ditawur-tawurin ke arah aku sama Mas Tommy, katanya kamu yang gini. Kalian terpesona ya sama aku ya, kayak gitu. Kalian masih terpesona. Untuk terpesona apanya yang terpesona? Iya, kalau raga kamu itu cantik, tapi kalau yang di dalamnya kerawat udah jelas, katanya begitu. Nah itu kan terpesona apanya? Itu kan kamu sama suami. Bukan, ini bukan suami aku. Sana digituin. Suaminya. Iya, digituin. Nah akhirnya
ini nggak diceritain selanjutnya ya, udah dia berhasil bisa disembuhin, bisa ditanganin, alhamdulillah. Diajak ngobrol, katanya tadi waktu mau masuk desa sini, itu saya lihat di sini tuh banyak banget makhluk kayak gitu katanya. Jadi di matanya emang lihat juga. Dan pas sudah deket-deket sini Mas, di situ saya melihat ada pohon asem, di situ ada makhluk gede tinggi di situ di pohon asem. Dia kayak seolah marah ngeliat saya kayak gitu loh. Nah, itu saya udah mulai nggak inget di situ, udah mulai nggak bisa ngontrol. Tapi saya kayak ngeliat atau enggak, suami saya itu berhenti di depan ibu-ibu bapak-bapak tadi nanyain alamatnya sampean, tapi saya kayak nggak bisa ngomong sama sekali lah. Tapi kayak mereka itu ditanyain kayak matanya ditutup-tutupin sama barang-barang kayak gitu. Makanya ditanya nggak ada yang tahu gitu ya. Iya, entah itu sebenarnya itu malu bukan dari situ karena nggak pengen si tadi sembuh atau apa dari situ yang memang betul sama energinya mereka nggak ngerti. Ya nggak perlu dibicarakan lah di situ kayak gitu. Itu sekilas memang gambaran tadi di sana. Tapi ini juga bukan masalah momok di sana begini-begini, enggak. Di kampung lain, teman-teman di luar sana juga pasti ada cerita-cerita mistik seperti itu. Terus hal yang boleh dan yang enggak. Yang pastinya ada adab lah di tempat manapun seperti itu. Kalau kita niatnya baik ya is oke pasti. Ya kalau kebenaran kayak Mas Ujen, kampung pasti liatin ya itu rezeki itu aja. Kan kalau kita kan ngeliat kayak gitu rezeki, cerita. Ya kan? Gitu aja. Mau cerita di ngobrol juga ya. Ini sesi ini agak berbeda, kita bagi cerita yang pernah dialamin Mas Labi, terus karena ceritainnya kampungnya aku sedikitnya aku tuh ya ngomongin gitu. Tapi kalau sedikit bocoran itu emang sebenarnya emang apa ya? Di situ emang apa ya? Emang penghuni di situ dari lama apa emang pendatang apa gimana ya di situ? Yang mana? Yang di dekat kali-kali itu. Ya dari lama. Oh, udah lama juga ya. Dari lama dan konon dari zamannya Mbak Buyut ya mereka ya kayak gitu bentuk-bentuk. Masih makhluk-makhluk yang sama juga. Ya ada endemik di sana. Ini tempatnya ini yang di dapuran apa namanya pisang ya kan tingkat 5. Soalnya kan yang bikin waktu itu lucu kan, gue tuh tumben amat sih Bang Ujen kan takutnya kayak ketahuan takut banget lah. Sampai mau pulang aja, sini kuncinya. Nyampe kayak gitu, nyampe dia pengen buru-buru keluar dari situ gitu. Kalau dari zona nyaman itu ya. Biasanya ini sih bukan ngomongin yang enggak ya, tapi biasanya orang yang kayak gitu pernah Pak Taswi juga ke situ. Terus nggak betah duduk di tempatku. Biasanya mereka itu sengaja atau enggak punya pegangan atau pernah belajar seperti itulah. Jadi dalamnya kayak musik atau apa seperti itu. Tapi orang-orang yang memang benar-benar kosong, yang nggak punya niat kayak gitu dan lain-lain, kadang-kadang mereka memang punya pegangan tapi bisa mengontrol pegangannya itu. Nggak ada benturan. Tahu sih ada batuknya kayak gitu. Itu aja sih, Bib. Oke. Berarti ini yang closing siapa nih? Nggak tahu yang cerita itu siapa, tak aslinya. Kok jadi yang cerita diriku. Ya wis, yang cerita yang closing aku aja, Bib. Bib. Sampai teman-teman itu tadi sekilas cerita tentang pengalamannya Mas Labib datang ke rumah, ke kampung ke sana dan sedikit cerita tak tambahin juga. Semoga bisa menghibur ya, Bib ya. Ini cuma berbagi dan kami rasa juga sama di kampung manapun. Apa yang dialamin sama aku mungkin sama dengan yang tamunya Mas Ayung juga ya. Iya, dan teman-teman di luar sana tetap walaupun zaman udah modern tetap pasal gitu masih ada. Kita tetap menjaga namanya ada etika gitu ya, Bib ya. Ya itu mungkin aja sih, salah satu kuncinya mungkin itu ya. Iya. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat juga. Amin. Dimudahkan rezeki. Amin. Yang lagi sakit, moga-moga cepat diberi kesembuhan. Amin. Iya. Dan sekali lagi, kita itu ngetek hari ini mungkin sudah Lebaran. Iya. Kita ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, Bib. Iya. Oke, sama teman-teman kali aja banyak penyampaian yang kurang berkenan gitu. Udah ya, Bib ya? Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.